Pusapulu adalah salah satu tempat yang terletak di tengah-tengah Pulau Nusa Laut, di Gunung Lawakano. Perlu ditandaskan bahwa benda-benda yang terdapat di tempat ini oleh sebagian orang Nusa Laut dianggap memiliki sesuatu kekuatan, kesaktian, yang dapat melindungi seorang Nusa Laut di perantauan. Kisah di tempat ini memiliki dua pilihan, Anda percaya atau tidak, sebab kesaktian yang terjadi pada tempat ini telah dituturkan dalam mitologi bahkan cerita tutur para leluhur mengenai adanya kepercayaan awal yang dipercaya dan diyakini oleh para leluhur yang lebih dahulu menempati pulau ini, jauh sebelum masuknya agama Samawi. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai. Simak ulasannya dalam Reka Story. Nusa Laut adalah salah satu pulau yang ada di Kepulauan Maluku. Pulau ini sejak tahun 2011 merupakan kecamatan tersendiri, dengan ibu kota di negeri Amet. Bersama Saparua, Haruku, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, Nusa Laut merupakan bagian dari Kepulauan Lease, dengan Nusa Laut sebagai pulau utama yang paling kecil. Seluruh wilayah Lease berada di sebelah timur Ambon, dan Nusa Laut merupakan yang terjauh dari Ambon, dengan jarak sekitar 58 km. Perjalanan laut dari Pelabuhan Tulehu ke Nusa Laut ada pada hari Selasa dan Sabtu, dengan ongkos sekitar Rp50.000. Berdasarkan tuturan tua, dulunya sebelum Nusa Laut itu diberi nama dan ditempati. Awal mula pulaunya kosong tak berpenghuni. Namun, ada yang awal menempati pulau tersebut yakni negeri Mulaa, namun saat ini telah punah atau tidak ada lagi. Hal ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Atau kalau Anda tidak mau menunggu dapat menyimak video ini sebelum semuanya dapat disederhanakan pada video selanjutnya. Pusapulu adalah salah satu tempat yang terletak di tengah-tengah Pulau Nusa Laut, di Gunung Lawakano. Perlu ditandaskan bahwa benda-benda yang terdapat di tempat ini oleh sebagian orang Nusa Laut dianggap memiliki sesuatu kekuatan, kesaktian, yang dapat melindungi seorang Nusa Laut di perantauan. Apabila salah seorang dari keluarga Nusa Laut hendak merantau ke negeri lain, maka untuk menjaga keamanannya di rantau, biasanya mereka pergi ke pusat pulau. Dengan tujuan mengambil bekal, benda berupa jimat, seperti cincin atau benda-benda lainnya guna dijadikan pelindung diri di perantauan. Benda ini dengan bahasa setempat biasanya disebut pele-pele diri. Untuk mengambil jimat biasanya dilakukan upacara. Upacara yang dijalankan adalah sebagai berikut. Perjalanan untuk mengambil jimat di pusat pulau dilakukan pada jam 6 pagi. Sebelum melakukan perjalanan diadakan upacara sembahyang atau doa secara Kristen dengan memasukkan beberapa unsur adat, seperti disediakannya sirih pinang serta uang natsar atau uang persembahan. Kedua benda ini adalah merupakan persembahan yang akan dibawakan nanti oleh orang yang bermaksud mengambil pele-pele badan tersebut. Doa secara Kristen yang dilakukan di rumah, biasanya dihadiri oleh anggota-anggota keluarga dekat dengan orang yang bermaksud. Untuk itu, doa ini dianggap sangat penting. Kalau di dalam doa ini terdapat kesalahan, maka hal ini merupakan suatu pertanda tidak baik atau akan berakibat buruk. Kesalahan doa di rumah mengakibatkan tidak akan ditemukannya pusat pulau itu oleh orang yang hendak pergi ke sana, atau dengan kata lain pusat pulau akan hilang atau tidak ditemukan keberadaannya. Setelah selesai doa di rumah, orang yang bermaksud mengambil pele-pele badan ini akan berangkat dengan orang penunjuk jalan yang telah mengetahui tempat itu. Selamat perjalanan dilarang keras untuk menegur atau bicara dengan siapapun selama perjalanan, biarpun dengan penunjuk jalan tersebut. Sebelum tiba di pusat pulau, lebih dahulu akan ditemui pasar pulau sehingga menandakan bahwa tempat tersebut telah dekat. Setelah tiba di pusat pulau, penunjuk jalan akan membacakan beberapa mantra yang pada pokoknya meminta agar pintu jalan pusat pulau dapat dibukakan dan menerima mereka untuk masuk dengan isyarat pada yang bermaksud. Orang tersebut akan pergi ke sana dengan persembahannya. Dan di tempat ini orang tersebut akan menyampaikan maksud dan isi hatinya tentang segala tujuan kedatangannya. Setelah selesai menyampaikan maksud, orang tersebut dapat mengambil benda-benda apa saja yang ada di tempat itu, baik berupa cincin emas, emas potong, perak, uang perak, berang atau kain merah dan lain-lain. Setelah pele-pele badan diambil maka selesai upacara di situ.
dan mereka kembali pulang tanpa berbicara sedikit pun. Setelah sampai di rumah dilakukan doa pengucapan syukur atas keberhasilannya dan sesudah itu orang yang bermaksud dapat kembali melakukan pembicaraan dengan orang lain. Keyakinan masyarakat dahulu terhadap tempat-tempat sakral, seperti suatu tempat di pulau yang dianggap sebagai pusat pulau, dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif teoritis dan rasional. 1. Perspektif mitologi dan kepercayaan lokal. Masyarakat tradisional seringkali mengaitkan ruang geografis tertentu dengan keberadaan roh nenek moyang atau dewa-dewa. Dalam konteks Nusa Laut di Maluku, tempat-tempat sakral sering dianggap sebagai pusat kekuatan spiritual. Pulau atau lokasi tertentu dipercaya menjadi titik pertemuan antara dunia manusia dan dunia supranatural. Tempat penjaga keseimbangan alam, tempat sakral dianggap memelihara harmoni alam dan kehidupan manusia. 2. Perspektif antropologis, simbolisme dan identitas komunal. Antropolog seperti Clifford Geertz menekankan bahwa tempat sakral memiliki fungsi simbolik dalam membangun identitas sosial masyarakat. Tempat-tempat ini menjadi pusat aktivitas ritual, sehingga memperkuat solidaritas dan kohesi sosial. Simbol kesatuan, pulau sakral menjadi lambang keberadaan dan persatuan masyarakat. Tempat ritual adat, upacara dan ritus yang dilakukan di tempat sakral memberikan legitimasi pada tradisi, serta memperkuat rasa keterikatan terhadap leluhur. 3. Perspektif geografis dan ekologis. Teori ini menggarisbawahi bahwa lokasi tertentu dipilih sebagai tempat sakral karena memiliki keunikan geografis atau ekologis, seperti keindahan alam. Pulau-pulau seperti Nusa Laut sering memiliki ciri alamiah yang menakjubkan, yang dianggap sebagai tanda kehadiran ilahi. Sumber daya penting. Lokasi sakral mungkin berada di sekitar sumber daya alam strategis, seperti mata air atau tanah subur, yang mendukung kehidupan masyarakat. 4. Perspektif historis, memori kolektif dan mitologi lokal. Ahli sejarah dan budaya seperti Mircea Eliade menjelaskan bahwa tempat sakral seringkali memiliki akar historis yang panjang, seperti legenda lokal, kisah-kisah tentang nenek moyang atau tokoh penting sering dikaitkan dengan pulau atau tempat tertentu. Peristiwa bersejarah, tempat sakral dapat terkait dengan momen-momen penting dalam sejarah masyarakat, seperti kedatangan leluhur pertama atau peristiwa mistis. Pendapat para ahli. 1. Mircea Eliade. Dalam bukunya The Sacred and the Profane, ia menjelaskan bahwa manusia selalu mencari di axis mundi, atau pusat dunia sebagai penghubung dengan alam ilahi. Pulau-pulau sakral dapat dianggap sebagai representasi dari konsep ini. 2. Clifford Geertz. Geertz berpendapat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap tempat sakral berkaitan dengan simbolisme dan struktur makna yang mengatur kehidupan sosial mereka. 3. Emile Durkheim. Tempat-tempat sakral adalah perwujudan dari kesadaran kolektif yang memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. 4. Paul Tillich. Ia melihat tempat sakral sebagai bentuk ekspresi dari keberadaan manusia yang mencari makna di tengah misteri kehidupan. Kepercayaan masyarakat Nusa Laut terhadap tempat sakral seperti pusat pulau berakar pada kombinasi mitos, kebutuhan ekologis, simbolisme sosial, dan pengalaman historis. Tempat ini tidak hanya melambangkan hubungan dengan yang ilahi, tetapi juga menjadi pusat identitas dan keberlanjutan budaya masyarakat setempat.